Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya, saya dari kelompok 8, insya Allah akan mempresentasikan dengan tema bullying dan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Sebelum itu, saya ingin membahas tentang abstraknya, yaitu permasalahan bullying dan kekerasan seksual di dunia pendidikan merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian serius. Mulai presentasi ini, saya dan teman-teman akan membahas berbagai aspek penting terkait topik ini dan solusi yang dapat diambil untuk menciptakan hubungan sekolah yang aman dan inklusif. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Abdul Razak Al-Fawas, terus ada Muhammad Riza Zaidi, dan Khair. Baik, untuk mengenali bullying dan kekerasan seksual akan dijelaskan oleh Muhammad Riza Zaidi. Dan terima kasih. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya itu mengenali bullying dan kekerasan seksual. Bullying itu termasuk adalah perilaku penindasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah dengan maksudnya untuk menyakiti baik secara fisik, verbal ataupun psikologis. Tindakan ini sering terjadi dalam konteks sosial seperti di sekolah dan biasanya bersifat berulang-ulang. Bullying bullying dapat mencakup berbagai bentuk termasuk ejekan, kekerasan fisik dan intimidasi melalui media sosial. Kemudian kekerasan seksual sendiri didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan tanpa persetujuan korban di bawah paksaan atau dengan memanfaatkan relasi kuasa yang tidak setara. Next. Di sini kita akan gambarkan bentuk-bentuk bullying dan kekerasan seksual. Yang verbal yaitu biasanya kata-kata kasar, penghinaan dan pelecehan verbal. Kemudian di fisik, fisik sendiri yaitu bisa jadi dibully dengan fisik yang melakukan pukulan, tendangan, dan kekerasan fisik lainnya. Kemudian di psikologis, manipulasi, intimidasi, dan pelecehan psikologis. Kemudian di seksual, pelecehan seksual, penyerangan seksual, dan eksploitasi seksual. Selanjutnya, Baik, terima kasih. Sekarang adalah mengenali permasalahan prevalensi dan dampak. Jadi, prevalensi tinggi itu studi menunjukkan prevalensi bullying dan kekerasan seksual di sekolah sangat tinggi. Jadi, menurut bahasa prevalensi itu, eh, skala skala permasalahannya sangat besar di sekolah di Indonesia maupun di global. Terus ada dampak negatifnya. Kekerasan ini dapat menyebabkan trauma emosional, gangguan kesehatan mental, dan hambatan dalam proses belajar. Oke, dampak psikologis. Dampak psikologis. Ada urutannya ya teman-teman. Ada kecemasan, depresi, ketiga perilaku berisiko, dan 4 trauma. Jadi keempat cabang ini menjadikan sebuah piramid. Yang pertama mereka akan merasa cemas, lalu dengan kecemasan itu mereka overthinking dan depresi. Kemudian mereka akan mencari apa namanya hiburan gitu, atau cara menguranginya dengan cara menyalahgunakan alkohol dan narkoba. Dan kemudian akan berakibatkan trauma. Itu aja teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul. Faktor-faktor institusional yang pertama kurang kesadaran, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang bullying dan kekerasan seksual. Kemudian kurangnya komunikasi terbuka dan efektif antara pihak sekolah, orang tua, dan siswa. Kemudian ada kurang proteksi, kurangnya perlindungan dan mekanisme penanganan bagi korban bullying dan kekerasan seksual. Lanjut, kerangka hukum dan kebijakan. Di sini yang pertama, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak UU PA tahun 2002. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Yang ketiga, deklarasi sekolah ramah anak atau disingkat SRA. Kemudian strategi pencegahan dan intervensi efektif. Yang pertama, pendidikan. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bullying dan kekerasan seksual melalui edukasi di sekolah. Yang kedua, pelatihan. Melatih guru, staf, dan siswa untuk mengenali, mencegah, dan menanggapi bullying dan kekerasan seksual. Yang ketiga, ada mekanisme pelaporan, yaitu dengan membangun mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi korban. Kemudian membangun lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Di sini membangun lingkungan sekolah yang aman dan inklusif merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan ruang belajar yang bebas dari bullying dan kekerasan seksual, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kekerasan seksual dan bullying di dunia pendidikan merupakan masalah yang kompleks yang sangat membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara komprehensif untuk melindungi siswa dari berbagai bentuk kekerasan dan memastikan mereka dapat belajar dalam lingkungan yang aman. Mungkin itu saya dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kira selesai juga.